Yo guys, welcome to Coco Driver Channel. Selamat hari Minggu semuanya guys. Di hari Minggu yang cerah ini, seperti biasa gue mau on beat lagi. Tapi karena kemarin-kemarin udah kebanyakan ngalong ya, hari ini gue mau coba lagi ngincer insentif dari Gokar. Karena udah lama banget nih nggak ngincer insentif. Gue ngincer yang sore dari jam 3 sampai jam 9. Kita cek dulu yuk. Yap, sebelum ngecek kita onlinein dulu. Lalu kita cek insentif hari ini. Siang, bukan ya, ini ya. Jam 3 sampai jam 9 guys. Requirementnya 1300 poin, cairnya 110.000. Sekarang udah jam 3 lewat 17. Ini udah online. Saatnya kita bekerja. Jangan lupa nolin odometer dulu. Oke, udah nol. Lalu bensin gue sisa setengah tangki ya. Jadi sambil nyari-nyari nih, gue mau melipir ke pom bensin dulu. Kita penuhin dulu guys. Requirement hari ini cukup tinggi ya guys ya, 1300. Berarti dari jam 3 sampai jam 9 itu kan 6 jam ya. 6 jam berarti dalam 1 jam kurang lebih harus dapetin 2 orderan. Kalau yang short trip sih berarti ya ada yang 1 jam itu 1 orderan nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya nih dalam 1 jam gue bisa nyelesain 2 nih guys, baru bisa dapet. Ya, kita isi bensin dulu guys. BBM subsidi. Gila, isi bensin dapat orderan guys. Let's go. Harus buru-buru nih. Ya, di cancel guys. Wah, sayang banget ya guys ya. Harusnya tadi langsung gua ambil dulu tuh. Jadi nyesel. Soalnya tadi pas-pasan banget bunyinya itu pas gua lagi mau turun ngisi. Gue pikir kan ngisi 100.000 cuman nggak nyampe 10 menit. Ternyata tidak mau menunggu customer-nya. Bukan rezeki ya guys ya. Oke. Nah ini yang tadi nih 3,45 kilo lagi. Aduh sayang banget. Aduh menyesal. A few moments later. Update guys. Sudah 45 menit 30 menitan lah berlalu. Belum dapat orderan pengganti nih. Iseng nih guys, kita ini driver offer yang paling tinggi. Dapat nggak ya? Ya langsung di reject. Malah dapetnya di GrabCar nih 17.000. Nganternya ke daerah-daerah Gading Serpong juga. Gokar nggak dapet guys. Udah hampir 2 jam. Jadi gua nyalain GrabCar sama driver juga iseng-iseng. Begitu nyalain GrabCar langsung nyantol 1. Chris Katedral ya kan? Drop penumpang pertama kita buat hari ini guys. Dapat bersihnya 17.600. Sekarang langsung kita onlinein lagi aja. Gokar dan InDriver guys. Asik, lagi ngetem sebentar, Grab dapat lagi nih guys. Waduh, 70.000. Kemana nih? Ayam goreng Ciputat. Oke.
right left. Penumpang kedua, Argo Kakap hari ini selesai. Bersihnya ke kita 70.400. Gila, sedap sekali guys. Lumayan ya guys, seger. Ngantar ke BSD sono dikit, nggak sampai ke Bintaro, jadi masih setengah jalan lah sampai Bintaro. BSD sono dikit, itu ngantongin bersihnya 70.000. Segar. Nih guys, kan BSD di sini ya, kurang lebih area-area sini. Di Bintaro di sini guys. Nah, gue nganter cuman ke sini nih. Dapatnya 70.000. Keren, mantep banget. Sekarang gue ada di area Jombang ini namanya. Lagi onlinein 3 aplikasi nih. Sekarang jam 17.45. Seperti biasa kita nongkrong dulu aja ya, ngetem 15 menit. Siapa tahu ada dapat arah pulang atau Argo Kakap lagi guys. Wah, dapet nih akhirnya gokar. Grapari Telkomsel Ciputat. Waduh, makin kesana. Jauh juga ya. Bintaro Indah. Jemputnya nggak jauh nih guys, 1 kilo. Terus tadi gue ngecek juga nganternya sekitar 6 kilo. Ya udah, kita gas yang ini guys. Dengan Pak Iqbal ya? Iya Pak. Oke. Udah semua Pak? Udah Pak. Rame Mas, narik. Belakangan lagi agak berat nih Pak. Oh iya. Iya. Tinggal di mana Mas? Gading Serpong kalau saya Pak. Oh, Tangerang. dekat SMS. Iya. Pantesan sih sipit-sipit gitu. Itu pas saya banyak emang ya di sana. Iya. Makasih, Thank you, Mas. Pak. Oke, udah selesai nganter nih dari area Jombang ke Ciputat. Lagi tunainya 41.000, tadi dikasih 51. Yap, udah sekitar 10 menit ya semenjak orderan yang terakhir tadi, belum dapat lagi. Ini gue lagi iseng guys, pakai orderan searah. Gue arahin ke area BSD kalau di Gokar, kalau di GrabCar gue arahin ke area Gading Serpong. Siapa tahu dapat. Nah nih, gue udah arahin ke BSD. Ini gue arahin ke SMS. Soalnya dari kemarin nggak pernah kepake ini orderan searah, kayak ngerasa rugi aja gitu. Dapat guys orderan searah dari GrabCar, tapi nggak searah sih. Gue ngarahinnya ke sini, Bambang, dikasihnya ke sini. Ini Grab minta dipukul emang kalau ngasih orderan searah. Iya, halo Bu. Sampai sini udah.
sih. Akhirnya nyampe guys, area Bintaro. Ini yang tadi ya, drop off. Terus ada parkiran 4.000, confirm, dapatnya 40.000 guys. Ya, orderan searah Grab udah habis ya. Searah apanya? Ini mah gue tadi ngarahinnya ke sini bos, lu ngasihnya ke sini bos. Padahal kita dari area sini dari tadi. Grab emang ya, minta dipukul. Tiap kali ngaktifin order searah tuh, bukan searah tujuan yang dimasukin, yang penting searah mata anginnya aja. Kalau udah searah sama-sama ke barat, udah dimasukin aja sama dia. Nggak peduli deh mau ke barat daya kayak barat laut kayak, yang penting arah barat aja. Ini mana searahnya kayak gini, gue mau ke Gading Serpong malah jadi jatuh-jatuhnya di Bintaro bos. Ya udah, daripada ngoceh terus kita online aja guys. Ini mumpung pas lagi hujan nih. InDriver juga online. Terus Gokar juga. Ya, sambil nunggu orderan kita nyemil dulu guys. Kita tuh. Ya. Baru juga mau nyuap udah dikasih nih. Yes, GrabCar dapat guys, 32.000 argonya. Ke arah BSD nih. Yuk, kita gas dulu. Dengan Ratna ya kak? Iya. Oke. Heading left, sharp right. Malam. Halo kak. What? Oke. Ya. Ya, Ini 60 bu. bawa aja. Oke, makasih banyak. Alright, udah selesai penumpang ke-5. 32.000 netnya. Tadi dikasihnya 60.000 guys. Billnya 49. Wah, terima kasih banyak kak. Wih, ngetem membawa berkah nih guys. Tadi gue ngetem di tempat terakhir sebentar ya, kurang lebih 10 menit. Dapat nih. Ke arahnya kemana guys? BSD coy. Asoy, pulang ah. Let's go. Iya. Nah, yang ini baru bener guys. Tadi gue pakai orderan searahnya Gokar ke arah Ayon dan bener dapetnya ke BSD. Ini baru orderan searah tujuan. Kalau GrabCar orderan searah mata angin. Mata anginnya doang yang searah. Mau tujuannya di mana juga yang penting searah aja udah dimasukin sama GrabCar. Malam gue. Apa? Udah ibu.
Oke guys, udah selesai penumpang ke-6 hari ini. Kita selesaikan dulu. Enggak. Dapatnya 39.600. Mantap. Oke guys, kita offline dulu. Sekarang udah jam 9. Gue mau on the way ke Mall Aeon dulu guys, cari makan. Beginilah enaknya berprofesi jadi driver online ya guys. Kita bisa on and off kapanpun kita mau. Sekarang gue mau ke Mall Aeon dulu. Ini udah jam 9 sih, tapi masih ada waktu lah 1 jam buat cari makan sebentar. Soalnya anak istri gue juga di situ, jadi gue nyusulin dulu. Nah nanti rencananya mungkin pulang dari Aeon jam 10 kali ya, selesai makan dan lain-lain, gue baru online lagi. Kita cari-cari lagi yang argo 30-40 ribu guys. Gue bakal online lagi sampai jam 1 subuh hari ini. Ikutin terus ya guys. Beli lagi. A few moments later. Wah guys, ternyata udah pada last order. Jadi daripada makannya keburu-buru keselak. Daripada buru-buru keselak, gue makan di rumah aja lah, makan Indomie. Oke, let's go home guys. Aduh, beli McD aja lah guys. Udah lapar banget. Yang udah jejak ya Bu. Ini apa? Mau pesan apa aja? Apa nih? Makan guys. Oke, udah selesai makan nih guys, udah kenyang. Saatnya online lagi. Ya, kita cari-cari 2-3 orderan lagi ya guys, yang argo 30 ribu lah. Lumayan nyari-nyari duit bensin buat hari ini. Sekarang jam 10:30. Kita online dulu. Rencana hari ini sampai jam 12 jam 1 guys. Apakah bisa dapet? Sampai 2-3 orderan lagi? Mari kita lihat. One eternity later. Ya ini ngomong-ngomong orderan mana ya? Udah habis kayaknya nih, udah sepi banget. Kayaknya supply and demand-nya udah nggak balance. Jadi orderannya tuh udah mulai sepi. Tapi driver online yang online masih banyak banget. Jadi ini nggak dapat guys. Ya udah, gue putuskan untuk one more lap ya. Gue keliling dikit. Dari sini nih, gue sekarang di depan Sumarekon Mall. Gue mau keliling ke depan Gading, terus habis itu gue jalan pelan-pelan arah pulang aja guys. Kalau nggak dapet ya sudah, berarti kita mesti offline dan istirahat hari ini. Yap guys, sudah melipir pelan-pelan nih. Nggak ada yang masuk orderan. Ya udah, kita gas pulang ya. Gue udah sampai di Hotel JHL nih. Kalau kalian yang tinggal di Gading Serpong pasti tahu dah nih hotel. Ini udah kayak landmarknya Gading Serpong nih. Akhirnya guys, sampai di rumah juga. Langsung kita hitung-hitungan buat hari ini ya. Dapat cuan berapa kita? Penghasilan gua hari ini 160.000 dari GrabCar, 68.400 dari GoCar. Penghasilan kotornya 228.400. Ini belum sama tip ya guys ya. Sekarang kita hitung modal bensinnya 106.1. Gue bagi 12 ya, karena belakangan ini gue ngerasa kayaknya mobil ini udah agak lebih boros deh. Mungkin karena gue belum ganti oli ya. Jadi modal bensin kita hari ini kita anggap 9 liter aja, supaya lebih gampang. Berarti modalnya 90.000 ya bensinnya. Dipotong tadi 230. Oke, berarti tadi penghasilan bersihnya 230.000 dipotong modal bensin 90.000.
kita masih mengantongi 140.000, dipotong tadi biaya makan sekitar 25.000 ya. Potong lagi, sisihin 10% dari 230.000 guys. 15% deng sekarang. Berarti 230.000 potong bensin, dipotong uang makan, dipotong 15% dari 230.000, kita sisihin untuk perawatan mobil 35.000. Penghasilan bersih kita hari ini 80.000. Nice. Gimana menurut kalian guys? Gue online dari jam 3 sampai tadi orderan paling terakhir itu di jam 9 malam. Mengantongi penghasilan bersih 80.000. Ternyata setelah membandingkan seperti ini lebih enak kalau menurut gue pribadi ngincer insentif ya. Karena biasanya itu dari jam 3 sampai jam 9 itu kalau incer insentif Gokar, gue masih bisa mengantongi penghasilan bersih itu sekitar 150.000. Dulu sebelum BBM naik itu masih bisa 200 sampai 230.000. Kalau sekarang BBM naik, otomatis biaya perawatan juga akan naik. Ya gue bisa estimasi mungkin sekitar 150.000 ya. Itu bahkan berarti masih lebih besar dibanding penghasilan hari ini guys. Hari ini gue main Argo jadinya. Kalau tadi ngincer insentif tuh Gokar tuh nggak dapet. Yang ada gue buangin bensin doang. Jadinya gue berubah haluan hari ini untuk bermain Argo. Di atas 30.000 gue ambilin. Dan ternyata dengan jam online yang sama, dari jam 3 sampai jam 9, dengan traffic orderan yang cukup sama, itu masih lebih besar kita main insentif, ngincer insentif guys. Cuman itu bisa berbeda ya antara satu dengan yang lainnya ya. Kalau itu yang baik buat gue, belum tentu baik buat yang lain. Ini hanya sekedar referensi atau saran aja untuk kalian guys. Nah, sekarang gue mau ngebahas soal komen-komen kayak gini guys. Yap, ada beberapa yang komen, selalu komennya tuh menganggap kalau gue tuh aslinya orang kaya atau sultan. Padahal pada kenyataannya ya guys ya, gue mau clarify aja, gue masih jauh dari kata kaya. Hidup gue ini masih, kalau gue boleh bilang ya, gue masih di kelas menengah. Menengah itu berarti ya apa-apa masih berkecukupan lah. Tidak sampai seperti orang kaya atau sultan yang lainnya gitu. Jadi gue berada di taraf yang berkecukupan. Hari ini gue mau makan cukup, besok gue mau nyemil cukup, lusa gue mau beli mobil cukup, minggu depan gue mau beli rumah cukup. Enggak ya, bercanda. Jadi itu tadi bercanda guys, tapi ya ucapan kan adalah doa ya. Kita selalu ucapkan yang positif supaya jadi kenyataan. Cuman pada faktanya sekarang gue masih dalam taraf middle aja lah guys. Gue masih jauh dari kata-kata kaya atau sultan. Kalau kalian menganggap gue aja sultan, gimana kayak Raffi Ahmad atau Rudy Salim gitu guys. Mereka tuh apa sebutannya? Raja Mesir. Tapi terima kasih ya buat yang komen kayak gitu. Itu sebagai confidence booster dan gue menganggap itu sebagai doa ya. Semoga gue beneran bisa jadi kaya atau sultan beneran guys. Jadi gue mau sharing aja, kalau gue ini menjalani profesi driver online ini sebagai part time atau mencari tambahan aja guys. Kalau untuk penghasilan utama atau pekerjaan utama gue, itu gue membuka workshop auto detailing dan nano ceramik. Jadi itu workshop atau seperti bengkel jasa perawatan mobil. Simpelnya gini, gue mengubah mobil yang kotor atau buluk atau mobil yang sudah terpakai, yang used car gitu, yang second, menjadi seperti baru lagi, hampir seperti baru. Jadi misalkan kalian baru membeli mobil bekas dan kondisinya itu kurang terawat sama owner sebelumnya, nah kalian bisa memakai jasa gue ini untuk merubah kondisi mobil kalian yang tadinya kotor menjadi seperti baru lagi.
Lalu untuk yang kedua itu tadi nano ceramic atau nano coating itu adalah sebuah paint protection. Paint protection itu sebuah cairan gini, kurang lebih lah ya kayak cairan itu yang akan dioles ke cat mobil kalian setelah dipoles supaya kilapnya itu menjadi lebih tahan lama. Gue sudah membuka workshop ini dari 2015 dan so far yang sudah diaplikasikan nano ceramic itu kilapnya bisa bertahan sampai 1-2 tahun. Lalu gue juga ada usaha kedua ya guys. Ini juga usaha kecil-kecilan, masih UMKM juga, sama seperti yang detailing tadi. Usaha kedua gue ini adalah jual beli jam tangan. Untuk ngeliat history atau koleksi-koleksi jam tangannya atau history penjualan ya guys, kalian bisa mampir ke alphawatch.id dan chronologs.id. Mumpung lagi ngomongin jam tangan guys, kemarin ada yang komen spill jamnya kok bagus kayaknya. Ini share aja ya guys, bukan mau pamer, nggak ada niatan pamer atau apa. Jadi gue mau share knowledge atau pengalaman yang gue alamin. Untuk pertama gue jawab dulu ya, jamnya itu yang gue pakai kemarin yang di video itu jam ini guys. Ini adalah merek Tag Heuer, tipenya Formula One yang chronograph. Jadi gue ada satu ini yang untuk daily, gue pakaiin rubber strap supaya lebih nyaman. Kalau kena keringet dan lain-lain ini gak gampang rusak guys. Kalau untuk yang satu lagi gue biasa buat weekend, itu yang ini juga modelnya sama sih, Formula One juga, tapi beda warna. Nah ini yang satu ini anthracite grey ya namanya. Kalau yang ini dia ada blue kombinasi sama merah. Ini adalah Formula One chronograph yang Red Bull edition guys. Gue lebih prefer pakai yang ini untuk daily karena lebih enteng. Kalau yang ini kan ininya pakai rantai ya, bracelet, dan ini berat banget. Kalau pakai tiap hari pakai ini tuh ribet jadinya, tangan berasa berat. Ini kalau kalian mau ngelihat close up-nya guys, ini yang Formula One Red Bull edition chronograph. Ini pakai bracelet ya atau rantai. Kalau yang satu lagi untuk daily ini gue yang anthracite grey, pakainya rubber strap. Untuk usaha jual beli jam, gue bermain di brand-brand yang seperti Tag Heuer, lalu ada Tudor, Breitling, IWC, terus Ulysse Nardang, dan lain-lain guys. Mungkin yang nonton ini ada yang bertanya-tanya ya, buat apa sih jam tangan sampai mahal begitu? Padahal kan pakai yang Seiko yang 500.000 atau 1 juta juga sama aja nunjukin jamnya. Kalau menurut gue pribadi guys, jam tangan ini diciptakan sebagai confidence booster. Jadi fungsinya itu nggak semata-mata hanya untuk menunjukkan sekarang jam berapa, tapi lebih ke arah menunjukkan siapa lu sebenarnya gitu guys. Wait a minute. Who are you? Gue pakai jam tangan kayak gini itu sebagai confidence booster. Jadi pada saat gue ketemu orang atau ketemu klien, karena confidence gue udah di boost, rasa percaya diri gue meningkat, gue jadi ngobrol atau approaching klien itu akan lebih pede. Dengan meningkatnya pede, ngobrol kita jadi lebih mantep ke klien. Ya kemungkinan besar kalau kalian bekerja di misalkan di kantoran ya, kita ambil studi kasus, kita kerja di kantor gitu, lagi ada ketemu klien atau lagi meeting tender gitu ya. Dengan kalian pede, ya most likely kalian akan lebih mudah untuk closing tendernya atau closing the deal gitu. Sebaliknya dari lawan bicara kalian juga akan cenderung lebih percaya kalian. Soalnya gue pernah ya guys ya, ini gue sebagai calon buyer nih, gue pernah mau beli jam tangan, bayarin jam tangan orang, itu mereknya Tudor GMT Pepsi guys. Itu harganya sekitar 40-50 juta. Tapi pada saat ketemu orangnya itu, ya itu yang gue bilang tadi, pakai kaos oblong, celana kegedean, sendal jepit. Ya otomatis kita sebagai calon buyer akan jadi lebih was-was gitu, akan menimbulkan pertanyaan, waduh ini barangnya asli nggak ya, kok orangnya kayak gini, dan lain-lain gitu.
untungnya setelah dicek itu asli ya guys. Tapi yang mau gue bahas itulah pentingnya first impression yang kita buat dan confidence yang kita buat supaya lawan bicara atau klien kita tuh jadi lebih pede. Ini ada juga contoh kedua. Kali ini gue di posisi seller dan ada buyer yang mau membeli dagangan gue, jam tangan. Ini gue bener-bener cerita, tidak gue buat-buat, tidak mengada-gada, gue berani sumpah. Ini memang kejadian. Jadi gue jualan jam, gue datang guys, COD, dan si bapak itu begitu kita ketemu duduk, itu jamnya di dalam dus nggak dilihat sama sekali sama dia. Bener-bener dia terima dus, oh iya oke, berapa harganya, langsung ditransfer jebret. Sampai gue yang sendiri, Pak, ntar dulu Pak, ini tolong dicek dulu dengan seksama, buka dulu aja Pak, jamnya dicek dulu barangnya. Sampai gue yang begitu, sampai gue yang terheran-heran dan nggak enak hati gitu. Tapi si bapak itu bilang, udah nggak apa-apa, saya percaya sama kamu kok. Demi apapun guys, itu dia ngomong begitu. Dan sampai akhir, sampai bener-bener selesai dealnya, itu barang nggak dilihat, bener-bener itu dibuka doang dusnya. Oh ya ada jamnya, ditutup lagi, udah jalan. Saya percaya kamu kok. Nah itu kesimpulannya dari ocehan gue. Kalau mungkin kalian ada yang bertanya ya, kok ada yang mau beli jam mahal gitu dan lain-lain. Gak cuman jam sih, ada beberapa barang kan yang fashion itu kan yang branded yang mahal ya. Kalau menurut gue itu fungsinya adalah untuk confidence booster dan meningkatkan kredibilitas kita. Jadi kita lebih mudah untuk membuat klien atau calon buyer dan lain-lain lebih percaya ke kita dan lebih pede gitu beli barang kita guys. Ya udah guys, segitu dulu, capek gue ngoceh. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil hari ini ya. Tapi disclaimer dulu, ini yang semua gue omongin itu berdasarkan pengalaman dan kehidupan pribadi gue. Mungkin di setiap orang akan bisa berbeda-beda. Jadi jadikan obrolan gue ini sebagai referensi aja. Poin pertama untuk hari ini itu ternyata kalau menurut gue lebih enak kalau kita fokus main insentif dibanding main argo. Terkecuali mungkin kalian punya stamina yang badak, jadi kalian kuat tiap hari narik dari pagi sampai malam, itu main argo bakalan lebih asik. Tapi kalau kalian mau jadikan pekerjaan driver online ini sebagai sampingan, kalau menurut gue lebih enak kalian ngincer insentif. Jadi jamnya udah jelas, jam berapa sampai berapa kalian online, goalnya ada berapa order, dan kalian akan dapat berapa tuh kurang lebih udah kebaca jadinya. Ya, poin kedua, gue masih jauh dari kata kaya. Terima kasih untuk semua yang komen, gue orang kaya, gue sultan. Terima kasih banyak, semoga jadi kenyataan. Tapi pada faktanya sekarang gue masih jauh dari orang kaya. Masih dalam taraf middle lah, berkecukupan guys. Oke deh, sekian video buat hari ini. Hope you guys enjoy the video ya. Dan semoga ocehan gue yang tadi bisa bermanfaat juga. Jangan lupa like and subscribe ya. Jangan lupa juga mampir ke Instagram pribadi gue guys, di sini. Thank you for watching. I am Coco Driver, signing out.